Tadi Mbak Novi bilang 4 sehat 5 sempurna ya? Masih nggak sih berlaku itu? Sekarang tidak berlaku lagi 4 sehat 5 sempurna ya? Nggak sama, jadi gini, kita itu butuh keanekaragaman dan bervariasi karena apa? Dalam satu bahan makan itu tidak ada satu pun bahan makan yang melengkap semua yang kita butuhkan. Makanya butuh keanekaragaman, bervariasi dan saling mengisi. Karena orang kurus itu biasa akan ngaku ngomong makannya banyak, sementara orang gemuk akan ngomong saya makannya sedikit gitu. Itu kayaknya sudah. Jadi harus dibuktikan dulu loh dengan yang ahlinya, ngitungnya benar apa enggak. Dia kebutuhannya sebenarnya berapa sih dan dia makannya berapa, harus dihitung dulu sebenarnya cukup apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program kami Tanya Dokter. Program ini merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Dan kali ini kita ketemu dengan Ketua PDGKI, Persatuan Dokter Gizi Klinik Indonesia, Cabang Bandar Lampung. Beliau adalah Dr. Tuti Ernawati, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Dan tema kita hari ini adalah tentang pilih makan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, dan kapan nanti kita perlu konsul ke dokter gizi? Begitu maksudnya, dokter. Ternyata kalau dokter gizi ini ada persatuan sendiri ya, dok? Ya, ada. Kami ada persatuannya. Jadi di tingkat pusat kita ada PDGKI pusat namanya dan ini sudah mulai berdiri beberapa cabang ya, memang belum mewakili seluruh provinsi, tapi alhamdulillah Lampung ini kita sudah disarankan buka cabang. Jadi kami, maaf diralat ya, kami bukan cabang Bandar Lampung tapi cabang Lampung ya. Jadi cabang provinsi, cabang tapi mewakili provinsi. Iya, tidak provinsi. Jadi kami itu anggotanya dari dokter gizi klinik yang ada di Lampung. Terus ada di Palembang dan Bangka Belitung. Oh gitu, tapi dia masuk cabang Lampung. Ya. Gitu. Nanti kedepannya kalau anggotanya di Palembang semakin banyak mungkin bisa berdiri sendiri, begitu juga di Bangka Belitung. Sementara ini bergabung dengan Lampung. Berpusatnya di Lampung ya dok? Iya, gitu. Anggota terbanyak kebetulan masih di Lampung saat ada berapa ini. Jumlah dokter kita, dokter spesialis gizi? Insya Allah kita di Lampung tuh ada 7 ya. Ada 7, masih sedikit itu, tapi udah termasuk banyak itu dok ya? Termasuk sedikit juga, belum mewakili seluruh. Berarti yang tadi lebih dikit lagi tuh wilayah 2 tadi. Iya, di Palembang saat ini masih 2 dan Bangka Belitung 2. Oh gitu, Kalau untuk menjadi dokter gizi ini memang harus ngambil spesialis dulu, spesialis gizi namanya. Nah, ya kebetulan pendidikan saya dulu itu memang basicnya dokter dulu. Jadi base-nya dokter dulu. Saat saya merintis pendidikan ini dengan mengambil dokter gizi, magister gizi klinik dulu di kebetulan saat itu saya di UI, jadi di UI kebetulan ada pendidikan Magister Gizi Klinik, S2 Gizi Klinik ya, yang dari dokter, dan selanjutnya untuk mengambil spesialisasi saat itu harus S2 Gizi Klinik yang lulus dulu gitu loh. Jadi alhamdulillah selesai saya melanjutkan PPDS Gizi. Tapi kalau saat ini udah dari dokter umum udah bisa. Memang sekarang udah bukan dari S2 dulu, sekarang dari dokter umum. Oh gitu. Jadi dari dokter umum juga bisa menjadi dokter gizi. Memang sekarang sudah dari dokter umum di UI. Oh gitu. Kalau dulu awalnya yang mulai saya merintis pendidikan di sana itu dari S2 Gizi Klinik dulu. Oh gitu. Tapi pastilah ilmunya lebih beda lah dok yang dapatnya. Ya insya Allah secara kompetensi sama kan. Kalau dari Magister Gizi Klinik dulu itu kan pendidikan basicnya tetap S2 selesai. Tuh kita daftar lagi PPDS. Jadi ilmunya yang dari S2 itu tidak harus sekolah spesialis gitu. Bisa pilihan lain banyak gitu. Ada beberapa teman yang dia tidak melanjutkan ke spesialisasi tapi ke S3 dan jalur-jalur pekerjaan lainnya masih banyak banget gitu ya. Baiklah, jadi tahu nih kita sekarang. Terus gini dok, tema kita adalah pilih makan bergizi untuk keluarga. Harus ini syarat wajib. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gimana dok makanan yang bergizi jadi itu yang gini, seperti apa? Ini sebenarnya kan tema Hari Gizi Nasional kita tahun ini ya. Jadi pilih makan bergizi untuk keluarga sehat. Tanggal berapa jatuhnya? 25 Januari. Oh, 25 Januari. Nggak apa-apa, yang penting tetap kenangannya. Karena makanan bergizi itu harus setiap hari ya. Jadi makanya tidak hanya mengusung tema, tapi kita juga mendukung bahwa itu memang program yang baik ya. Kita mengumandangkan ke seluruh masyarakat bahwa makanan bergizi itu harus dipenuhi setiap saat. Dan tadi Mbak Novi bilang 4 sehat 5 sempurna ya? Masih nggak sih berlaku itu? Sekarang tidak berlaku lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi sekarang gizi seimbang.
Oh, ya, gizi gizi seimbang. seimbang. Nah, jadi keanekaragaman makanan itu meliputi keseimbangan dari semua unsur makro dan mikronutrien. Bisa gitu. disebutin nggak, Dok? Nasi, Ya. kalau seimbang tuh gimana tuh, Dok? Seimbang itu kan ada komposisi makro itu contohnya karbohidrat, protein, lemak, Oke, gitu, mikronutrien, oke. vitamin, mineral, gitu ya. Terus kalau yang namanya karbohidrat itu contohnya nasi, gitu, jagung, tales, mantang, singkong, gitu ya tuh. Karbohidrat. Ya, roti itu juga bagian dari karbohidrat, terus Quaker oat kayak gitu kan orang Oke. suka mengganti Diet nasi ya? dengan tuh ya makan sehat itu. Diet itu kadang orang diet itu identiknya dengan ngecilin badan ya padahal kan dia itu Padahal- mengatur makan. Oke, Gitu, ya. banyak Tapi hal memang tujuannya untuk biar nggak gemuk. sehat. Tujuannya untuk sehat dulu ya Oke. gitu ya. Jadi terus di situ juga ada unsur namanya protein. Sumber protein tinggi itu di lauk ya ada lauk hewani dan lauk nabati gitu ya. Terus kita juga namanya ada lemak. Sumber lemak itu memang lemak tinggi itu ada di minyak, tapi kan di dalam lauk hewani nabati pun kita ada lemak. Jadi keseimbangan dari makro tadi terpenuhi dan dengan vitamin mineral yang kita dapatkan dari bahan makanan yang itu juga ada vitamin mineralnya dan juga dari pendukungnya adalah dari sayur dan buah itu juga sumber vitamin mineral dan juga serat. Oke. Iya, iya. Paling sederhana. Kan kemampuan rumah tangga beda-beda ya, Dok. Oke, iya. Makanan yang berimbang paling sederhana itu apa? Paling sederhana, lihat isi piringku. Ah. Nah, jadi dalam piring itu kita ada nasi gitu. Oke. Orang Indonesia kan kalau belum makan nasi kan maka sambil Berasa makan nggak makan ya. nggak Nasi. kenyang. Nanti dari piring itu dibagi dua dulu, dibelah dua. Piring itu dari sebelahnya itu yang sebelah kiri itu kan ada 2/3-nya itu nasi. Sepertiganya adalah lauk. Di situ ada lauk hewani dari setengah tadi ya, lauk hewani dan lauk nabati itu yang separuh tadi lagi sepertiganya buah, sepertiganya sayuran. Oke. Jadi itu kita simpulkan suatu keseimbangan nutrisi yang harus kita dapatkan sehari-hari. Karena sebenarnya sih secara detail setiap orang tuh berbeda kebutuhannya, betul. tapi secara kasar minimal komposisi kita benar dulu gitu loh. Terpenuhi Ya, kalau mau lebih detail jumlahnya kita harus tahu juga mungkin takarannya yaitu kan mempengaruhi juga usia, jenis kelamin, terus berat badan saat biasanya ini. orang yang sakit kayak gitu loh. Pakai takar-takaran makannya itu, Dok ya. Padahal juga enggak juga Enggak ya juga sebenarnya ya? untuk sehat. Karena mungkin ada sakit tertentu makannya nggak Ya. boleh berlebihan Nah, gitu iya, mungkin tujuannya. nggak boleh berlebihan ataupun nggak boleh jenis-jenis tertentu. Oke, Contohnya sama-sama karbohidrat dari roti, dari tepung-tepung dan nasi gitu. Mungkin untuk penyakit tertentu si tepung itu nggak boleh, Oke. si roti itu nggak boleh. Iya. Gitu. Roti juga bagian dari tepung gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya harus seimbang itu nggak harus mewah sebetulnya, Dok. Ya, nggak harus mahal juga. Dan nggak harus mahal juga. Yang paling sederhana misalnya komposisinya nasi, tempe. Iya, terus telur gitu atau ikan teri juga boleh gitu ya. Jadi kan apa ikan Nilai layang juga gizinya boleh. sama tapi. Nggak sama. Jadi gini, kita itu butuh keanekaragaman dan bervariasi karena apa? Dalam satu bahan makan itu tidak ada satu pun bahan makan yang melengkap semua yang kita butuhkan. ya. Makanya butuh keanekaragaman, bervariasi dan saling mengisi Ya, antar nutrisi yang satu saling dengan yang lain. mengisi. Iya, Oke, iya, gitu. Iya, gitu. Nah, banyak juga kasus orang tua seperti saya, Dok. Udah tua ya? Iya, Dok, Belum, anaknya gadis. Dok, saya juga punya pengalaman, begitu juga teman-teman saya yang lain. Kita punya anak itu makannya kering-keringan. Iya. Nasi sama ayam doang. Itu sampai usia remaja. Buah nggak mau. Buah nggak mau buah tertentu, itu pun misalnya mangga aja, itu pun nggak banyak. Iya. Itu pengaruh nggak, Dok, sama gizinya, Dok? Jadi gini, sebenarnya mencukupi kebutuhan gizi tadi kita sampaikan gizi seimbang ya. Tapi kita harus bisa mengantisipasi ketidaksukaan anak itu menjadi tercapai dengan kebutuhan yang diharuskan. Contohnya anak tadi kan nggak suka yang basah-basah ya, sayur nggak suka. Tapi buah tertentu mau. Coba coba pernah nggak yang nama omelet tuh mau nggak? Dadar telur mau nggak gitu kan. Jadi kalau nggak ada ayam mau dia. nah, jadi ayam juga kan bisa diolah. Ayam itu apa harus digoreng, apa bisa dibuat nugget kayak gitu. Macam-macam ya. Nah, jadi kalau contohnya itu umpamanya maunya dia nugget sama nasi, nugget ayam bisa kita masukkan di nugget itu wortel parut kayak labu siam parut kayak gitu, terus disiasati dengan cara begitu ya. Bayam iris kecil-kecil kayak, terus kalau alasannya kalau udah lihat warnanya jadi nggak mau ya berarti ya nggak usah berwarna. Kalau labu siam diparut, wortel diparut kecil-kecil itu seperti nggak begitu kelihatan sih gitu. Jadi itu diakali. Jadi secara kelihatan cuma nasi sama ayam, tapi secara komposisi dia udah ada seratnya, ada vitamin, ada sumber apa namanya
mineral juga dari situ, sayurnya ada. Dok, kalau anak itu makannya kering-keringan nggak pakai sayur, maksudku tidak berkuah, itu berpengaruh nggak? Nanti kan dengan pencernaan atau gimana gitu, Dok? Tadi unsur sayurnya kan udah ada tuh dimasukkan di nugget contohnya, gitu tidak ya? dia nggak apa-apa, kita kecukupan cairnya dengan minum, gitu ya. Anak nggak mau makan macam-macam tapi dia mau minum susu, kita mix dengan susu, makanya tidak lagi berlaku 4 sehat 5 sempurna. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya susu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada susu nggak sempurna. Jadi padahal nggak begitu. Jadi kita sudah bergeser ke gizi seimbang. Karena kita juga melihat kemampuan masing-masing keluarga beda-beda ya. Kemampuan anak, apa kesenangan anak atau kemampuan daya beli orang tua dan sebagainya itu, apalagi kalau harus minum susu kan tidak semua orang kebeli susu gitu loh. Jadi komposisi nutrisi tidak harus dicukupi dengan susu. Dok, kalau kita pengen tahu bahwa anak kita sudah cukup gizinya, itu menandai dengan cara apa, Dok? Nah, sebenarnya secara alat ukur itu anak itu kita ada diukur antropometrinya minimal ya. Secara fisik ya, tinggi badan, berat badan, kita lihat usia, jenis kelamin. Di situ akan tergambar anak itu posisinya di usia berapa. Itu apakah sesuai dengan tingginya, apakah sesuai dengan beratnya, itu ada kebaca di sana. Ada alat-alat, ada grafik-grafik yang mengukur. Itu ada kaitannya dengan stunting ya, Dok ya? Ya, bisa ada. Ya, bisa ke situ juga ya? Ya, jadi kita bisa melihat ini kok anak ini mengarah ke stunting ya, ini anak mengarah ke gizi buruk ya, ini anak mengarah ke berat badan kurang ya, beda-beda gitu ya. Jadi proporsi antara berat badan dan panjang badan itu menandakan dia kalau normal tuh normal, tapi kok kurang tuh berarti ke arah gizi kurang atau gizi buruk. Tapi kalau proporsi antara tinggi badan dengan usia tuh menandakan dia stunting apa enggak gitu. Terus kalau berat badan dan usia tuh kita menandakan dia kurus apa gemuk gitu. Jadi itu interpretasi itu bisa menilai kemungkinan penyebab yang latar belakangi. Ada orang yang makannya banyak tapi susah gemuk. Nah, itu gimana, Dok? Ya, sebenarnya kalau banyak itu dalam arti konteks dihitung tuh baru ketahuan ya. Tapi kalau mau bilangnya banyak tapi hanya bilang tuh sebenarnya kalau belum diukur oleh dokter gizi atau ahli lain yang bisa ngitung kalori, sebenarnya sih belum tentu ya, karena biasanya banyak orang itu belum tentu dia memenuhi ya. Karena orang kurus tuh biasa akan ngaku ngomong makannya banyak, sementara orang gemuk akan ngomong saya makannya sedikit gitu. Itu kayaknya sudah. Jadi harus dibuktikan dulu loh dengan yang ahlinya, ngitungnya benar apa enggak, dia kebutuhannya sebenarnya berapa sih dan dia makannya berapa, harus dihitung dulu sebenarnya cukup apa enggak. Oh gitu. Tidak hanya jumlah tapi juga komposisi. Kalau ngemil itu ada gizinya nggak, Dok? Ya ada juga sih, ngemil apa dulu? Iya juga ya. Ngemil kapas gitu. Ngemil yang paling sehat apa? Yang ngemil paling sehat sebenarnya, ngemil paling sehat kalau dibilang itu ngemil itu kan sebenarnya makanan, bukan makanan pokok ya, bukan makanan selingan juga, tapi makan iseng-iseng ya. Jadi ya kalau kita mau iseng ya sebenarnya sih prinsipnya itu yang sehat, tidak mempengaruhi kalori secara berlebihan agar tidak mempengaruhi keseimbangan status gizi kita, dan juga dimakan di saat yang tepat, jangan tengah malam ngemil. Itu nggak sehat gitu. Ya itu investasi untuk berat badan naik berlebihan atau banyak hal lah, pokoknya kalau malam itu kan waktunya kita istirahat. Tapi saya pengennya gemuk, jadi saya berusaha untuk ngemil malam malah, tapi nggak gemuk-gemuk juga tuh. Itu salah nggak, Dok? Sebenarnya hitungannya indeks massa tubuhnya berapa, sebenarnya itu status gizi itu banyak cara ya, cuma paling gampang kita dengan interpretasi antara tinggi berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam meter. Ideal ya. Ya sebenarnya kalau IMT-nya normal sih enggak, cuma mungkin merasa penampakannya kurus gitu. Iya betul. Iya. Terus gini, Dok, ya kan terkait dengan tema kita, pilih makan sehat untuk keluarga. Ini adalah tugas para ibu. Iya, ibu itu garda terdepan dalam ngurus rumah ya. Jadi gimana mensiasatinya? Kalau setiap hari harus seimbang, sementara dengan kemampuan keuangan harus dibagi-bagi nih. Nah itu gimana tuh, Dok? Jadi tapi kalau membagi keseimbangan itu mungkin kalau memang makan masih kekuatan kemampuannya terbatas, yang namanya kebutuhan sekunder tersier itu dikesampingkan dulu. Pulsa, rokok, itu singkirkan dulu anggaran itu. Jadi jangan terus ini dihitung tapi ada anggaran rokok, ada anggaran pulsa, ada anggaran TV, terus wifi, itu kan berarti sekunder itu berarti yang primer dulu diatur. Toh nanti itu tadi keseimbang itu tidak harus mahal. Kita nggak kebeli nasi, kita ada mungkin kebelinya singkong, silahkan singkong bisa dibuat menjadi sumber karbohidrat. Terus ada juga kita jagung, oh ini apalagi Lampung ini kan lahan pertaniannya luas ya. Terus secara pertanian sumber karbohidrat itu banyak. Singkong itu terkenal Lampung tuh singkongnya kan produk singkongnya juga bagus gitu. Jadi kalau nasi mahal singkong bisa, kenapa tidak gitu loh. Terus itu juga bisa membuat
imajinasi, ide gimana membuat makanan dari singkong menjadi sumber karbohidrat yang enak dimakan gitu ya. Dok, misal singkong itu udah jadi apa namanya? Tepung. Bukan, makan yang digoreng itu, Dok. Apa sih? Yang isinya suka pedas-pedas sama yang bulat. Combro atau miso itu masih bergizi nggak kalau dari goreng gitu, Dok? Ya sebenarnya sih gizinya masih ada, sumber karbohidratnya dia masih ada. Dan yang intinya kalau kayak gitu kan berarti lemaknya akan tinggi banget gitu. Jadi kalau bagusnya gimana kalau singkong? Kalau singkong udah dijadikan makanan gitu, dia kalau dalam makanan nggak bisa dijadikan sebagai sumber karbohidrat dulu dong, karena cemilan dia ya. Ya cemilan nanti kan kalau sebagai sumber karbohidrat umpamanya dia 100 gram singkong dalam bentuk combro, dia kan kelebihan lemaknya banyak banget gitu loh. Kan udah digoreng-goreng tadi ya. Iya, jadi intinya pertimbangkan goreng itu jangan terlalu banyak, tapi ada masih boleh. Jadi itu sebagai statusnya cemilan. Termasuk nasi goreng? Ya iyalah, nasi goreng tuh nanti lauknya nasi uduk, nasi goreng, lauknya mie goreng, bihun goreng, dadar telur ditambah tepung, terus ada bakwan jagung, kerupuk, selengkaplah sudah. Enak sih, karbohidrat semua. Iya. Jadi kalau kita jajan itu sebenarnya harus memikirkan juga, Dok. Ya, jadi sebenarnya jajan tuh boleh tapi bijak. Makan nakal tuh ya sesekali boleh, tapi istilah nakal tuh mungkin tanda petik ya, karena tiap orang kan berbeda-beda ya. Contohnya mungkin nakalnya saya mungkin pengen makan lanting, mungkin nakalnya Mbak Novi pengen makan combro atau bakwan ya. Jadi yang penting dalam keseimbangan itu masih masuk gitu. Iya. Sesekali masih nakal tuh ya wajar. Iya. Bukan PR ya, tugas dari para ibu di rumah ini untuk bisa membuat makanan sehari-hari itu tetap seimbang tapi diminati gitu, nggak bosan, nggak bikin bosan, nggak membosankan, terus bervariasi dan nggak harus mahal. Mungkin ibu-ibu perlu punya trik ya. Jadi kalau belanja di pasar itu jangan memikirkan menunya apa. Kalau saya triknya kayak gitu. Jadi mungkin tapi terserah, sebenarnya setiap orang punya ini pemikiran masing-masing ya. Kalau saya tuh membiasakan kalau saya terpacu oleh menu apa itu saya akan pusing gitu loh. Jadi kalau bingung. Jadi kalau mau stok, ibu-ibu tuh baiknya kalau belanja kalau merasa nggak ada waktu atau banyak hal yang membuat itu ribet masak itu, sebenarnya sih kita mending belanjanya tuh berkala. Jadi mau seminggu sekali atau berapa hari sekali gitu, di stok dulu gitu. Jadi sayuran pun kita nggak usah. Saya Senin menunya sayur bening, Selasa menunya urap, itu pusing kayak gitu. Iya, jadi saya kira mending belilah bahan sayuran itu, minatnya di apa dulu, beli aja, nanti sampai rumah setiap hari itu akan spontan, itu akan justru idenya akan bervariasi, semakin berkembang. Saya pun membiasakan, saya kadang besok pagi saya punya mau menunya ini gitu pagi-pagi. Ternyata saya pagi itu kesiangan atau harus ada visit mendadak, kenapa menu tadi bisa aja berubah saya. Iya betul. Jadi ya rencana tuh mau rencana mau masak yang pakai proses lebih panjang, gara-gara itu jadi lebih pendek. Iya. Gitu. Jadi plung-plung bisa jadi sayuran. Sama ini, orang tua yang kasih bekal buat anak-anaknya sekolah. Iya. Ya, itu katanya, tapi memang benar sih pasti ya, lebih baik dibawain bekal daripada jajan. Iya. Sebenarnya sih begitu ya. Jadi apalagi sekarang ini pemerintah kan punya program makan bergizi gratis ya. Itu ternyata dampaknya juga luar biasa. Jadi itu juga secara nggak langsung mengenalkan loh kepada anak dan orang tua bahwa makanan yang benar itu yang begini loh. Itu memang benar ya, komposisinya kan nasi, udah ada telur, udah ada tahu lagi. Iya kan, hewani nabati. Oh iya, oke, mewakili. Iya. Sayurannya ada sayurannya sama ada buah, cukup lah itu ya. Iya cukup ya. Kadang juga ada bagian tertentu yang ada susu gitu, atau mungkin saat dia bulan puasa dialihkan yang awet susu sama telur rebus kayak gitu. Jadi intinya secara komposisi semua itu sudah melengkapi dan mungkin sama buah gitu. Jadi kan bisa itu Mas. Artinya bergeser dari 4 sehat 5 sempurna ke gizi seimbang itu jadi lebih meringankan sebetulnya Dok ya? Iya, lebih meringankan sebetulnya. Kalau dulu kan banyak banget tuh ragamnya, 4 ini apa aja tambah lagi sama susu. Iya. Itu kalau sekarang jadi lebih meringankan. Iya, tapi tetap dalam kisi-kisi yang sudah seanjuran ya. Jadi makanya dalam gizi seimbang itu kita ada namanya piramida makanan. Jadi piramida makanan itu bentuknya kan mengerucut ya, dari paling atas tuh yang lebih kerucut ke bawah lebih besar itu di situ dalam menerapkan komposisi sebenarnya. Di situ paling bawah itu paling besar itu berarti karbohidrat gitu ya, sumber karbohidrat. Yang di atasnya itu juga bisa dari nasi, singkong kayak itu, terus sayuran, buah, terus di atasnya protein dari hewan nabati, terus di situ kebutuhan paling sedikit itu adalah pemakaian garam, gula dan minyak. Iya, itulah. Kadang kita makanan benar, kadang kita makannya sudah benar, tapi
asupan garam, gula, minyaknya berlebihan, akhirnya jadi nggak seimbang. Oh gitu. Ini memang harus diketahui tidak hanya ibu orang tua, tapi calon orang tua nih. Calon orang tua. Mulai kapan sebaiknya ibu itu memberikan komposisi seperti itu pada anaknya itu di usia berapa paling kecil? Sebenarnya sih kalau anak itu kan dari lahir itu kan sampai 6 bulan itu kan ASI eksklusif ya. Setelah 6 bulan kita harus menerapkan pemberian gizi seimbang. Iya, cuma kan kalau 6 bulan ke atas kita masih dalam bentuk bubur susu dan susu ya gitu ya. Jadi itu keseimbangannya di sana ada gitu ya. Tetap gizi seimbang. Oh gitu ya. Dok, kalau boleh tahu nih, yang dilakukan oleh para dokter gizi ini ngapain aja, Dok? Apa nggak mungkin kan kalau mendata keluarga, oh ini cukup kan nggak kan? Itu sebenarnya dokter gizi itu adalah dokter yang punya kompetensi dalam ilmu gizi, dan yang namanya ilmu gizi itu tidak selalu hanya makan lewat mulut gitu ya. Jadi basic dokter gizi itu adalah bagaimana kita tahu pasien itu status gizinya gitu. Setelah itu status metaboliknya, status saluran cernanya gitu, termasuk keseimbangan elektrolit, cairan dan semuanya itu kita lihat. Jadi kalau kita merencanakan pasien itu kita lihat di situ gitu ya. Jadi makanya ini pasien ternyata status gizinya baik, tapi ternyata status metaboliknya nggak baik lah. Kita juga lihat, makanya kalau dokter gizi itu, kalau ke dokter gizi itu harus ada data pendukung, misalnya lab gitulah. Labnya tuh minimal kalau apalagi udah dewasa gitu, bagaimana fungsi hatinya, fungsi ginjalnya kayak gitu juga. Karena kan umpamanya Mbak Novi kurus nih, pengen gemuk, terus ke dokter gizi, terus biar makan banyak gimana, proteinnya banyak gimana, ya dokter gizi akan melihat dulu gimana fungsi hati ginjalnya Mbak Novi gitu. Jadi kalau memang berfungsi dengan baik apa enggak gitu, jadi kita jangan langsung gempur proteinnya harus tinggi sekian, tapi kita lihat dulu adakah enggak kita ke masalah di ginjal, hati dan juga lainnya. Dan juga kita harus melihat risiko-risiko yang ada gitu ya. Jadi tidak harus gemuk itu makan banyak terus gemuk, atau terus biar gemuk makan banyak, enggak begitu juga. Jadi kita ada step by stepnya. Dan juga umpamanya gini juga, kasus bedah umpamanya gitu ya. Pasien datang dengan kondisi lambungnya sudah dipotong gitu ya, udah dipotong. Jadi karena lambungnya mungkin ada tumor keganasan, jadi lambungnya nggak berfungsi lagi, mulutnya ada, lambungnya nggak berfungsi lagi. Itu bagaimana? Lah itu berarti kita harus merencanakan makanan itu yang siap serap. Karena lambung kan fungsinya untuk mencampur makanan, untuk dibawa ke usus halus diserap. Tapi karena lambungnya nggak punya fungsi, berarti makanan yang kita berikan adalah yang siap serap. Dan itu otomatis saat ini masih bentuknya cair ya. Jadi namanya makanan itu bentuk oligomerik atau partial oligomerik, dan itu akses yang jadi kita bisa langsung aksesnya ke usus halus. Jadi langsung diserap gitu. Jadi memang itu kita tidak dapatkan dari nasi singkong gitu, nggak begitu bentuknya. Pasti komersial gitu ya, buatan pabrik gitu. Nah, itu contohnya lagi. Ada pasien nih ke dokter gizi, udah nunjukkan data lab, umpamanya nunjukkan data lab gitu ya. Ternyata data lab yang dia tunjukkan itu umpamanya gula darahnya nggak ada, tuh darah lengkapnya bagus, HB-nya bagus kayak gitu ya, terus fungsi hatinya bagus, terus tapi dia ada data ureumnya itu nggak ada, ureumnya tuh tinggi mungkin 250 kasar, terus kreatinnya nggak ada, gula darah nggak ada. Jadi kalau ke dokter gizi itu akan dianalisis dulu data lab ini benar apa salah gitu ya. Misal gini Dok, ada anak 2 nih, umurnya sama, porsi makannya sama setiap hari, tapi satu gemuk, satu kurus. Nah itu masalahnya ada di mana kira-kira? Nah itu bisa jadi anak itu kan memang pasti ada sesuatu ya itu ya. Jadi setiap anak itu punya tingkat metabolisme berbeda-beda. Semua orang itu metabolisme berbeda-beda ya. Jadi terus daya serapnya juga beda-beda. Terus penentunya banyak faktor juga ya. Kalau memang anak itu makannya sama-sama mau tapi aktivitasnya mungkin beda, itu juga beda pengaruhnya. Oh sini anaknya aktif banget nih, yang satu banyak magernya. Itu juga bisa. Tuh kesukaan. Dia sukanya manis-manis, nggak seneng sayur. Ini sukanya sayur, nggak seneng yang manis-manis, itu juga beda hasilnya gitu ya. Itu banyak faktor gitu ya. Nah sekarang gini Dok, kapankah kita perlu ke dokter gizi? Ya sebenarnya sih terutama kan kalau dokter gizi itu masalah gizi tidak dapat diatasi dengan yang sebelumnya. Ngatur sendiri nggak bisa, udah kesana sini nggak bisa, ya itu sepertinya itu tadi seperti saya bilang, ke dokter gizi ada data lab kayak gitu, kayak seperti saya sampaikan tadi.
Terus bagaimana dengan kondisi kayak gini? Jadi kita dokter gizi akan analisis dulu kenapa ini uriumnya 200, kreatin ini nggak ada, gula darah nggak ada, jangan-jangan 200 ini kemungkinan apa gitu. Jadi kita akan mengusulkan dulu untuk cek kreatinin dulu bagaimana angkanya, gula darah dulu angkanya bagaimana. Jadi ada lab yang tidak lengkap itu kita akan usulkan dulu untuk bisa mengakses apa yang kita makan gitu. Karena urium 200, HB-nya bagus, fungsi hati bagus, gula darah nggak ada data, kreatin nggak ada data, kita harus masih way untuk merencanakan kebutuhan masakan termasuk pasien misalnya tadi. gini, si ibu udah ngasih makanan yang bergizi setiap hari, tapi anaknya nggak gemuk-gemuk gitu, itu ada sesuatu juga tuh perlu diperiksa. Bisa, iya, jadi bisa kan faktornya itu juga termasuk mungkin perlu konsul ke dokter. Kalau anak itu berarti masih bidangnya dokter anak ya, perlu ke dokter anak, ada masalah di gizi, di penyakitnya atau mungkin di tumbuh kembangnya, itu bisa banyak faktor gitu ya. Jadi anak-anak dengan kondisi gangguan tumbuh kembang itu juga ada biasanya ada gangguan untuk tumbuh gizinya gitu. Anak-anak dengan cerebral palsy, dengan riwayat mungkin waktu ibunya melahirkan ada sakit panas tinggi dan itu punya gejala itu juga pengaruh gitu. Banyak hal gitu. Banyak hal ya sebenarnya itu tinggal disesuaikan aja. Iya, kalau kasus cacingan dok? Kasus cacingan, ya obat cacing dulu berarti kan. Tetap ke dokter anak dulu ke anak-anak. Iya. Kan kadang-kadang gini, ini anaknya nggak gemuk-gemuk cacingan kali gitu kan. Ada ya kalau kan? Ya makanya sebenarnya sih ke dokter gizi bisa aja, tapi pastikan di bagian anak itu aman dulu. Kalau emang gitu dia ada indikasi cacingan, ya mungkin apakah perlu dia pemeriksaan feses dulu, dipastikan dia ada cacing apa enggak. Jangan kayaknya cacingan ya. Kalau dokter itu kan bukan kayaknya, kita ada data ya. Ada gitu diagnosanya ya. Iya gitu. Jadi nggak kira-kira. Kalau dokter gizi ini melayani pasien maksimal usia berapa dok? Semua usia. Nggak ada batasan ya kalau? Nggak ada. Sampai ke usia 80-an itu masih tetap harus konsul gizi. Iya, apalagi yang perlu kita pahami bahwa seseorang tuh semakin tambah usia, itu masa ototnya semakin turun akan dengan sendirinya secara fisiologis. Bahkan butuh ya. Iya, terus apa sih pentingnya masa otot? Ya masa otot itu adalah kan di masa otot kan yang di situ tuh banyak metabolik yang berperan di sana. Jadi yang imunitas kita bisa bagus, kekuatan otot kita bisa bagus itu kan didukung oleh masa otot kita sendiri kan. Jadi kalau secara fisiologis semakin usia nambah kalau nggak dijaga masa otot akan semakin turun gitu. Dijaga pun risiko turunnya adalah disitulah kita peran nutrisi itu penting. Jadi sebenarnya sih kalau mengukur indeks massa tubuh itu seseorang mungkin bisa aja indeks massa tubuhnya dia obes, tapi ternyata setelah dilihat secara alat komposisi tubuh ternyata dia massa ototnya rendah. Jadi sebenarnya dia kondisinya kurang gizi, cuma kelebihan lemaknya tapi gizi yang lain dia kurang gitu. Kan ada istilah kurang gizi. Ya. Kalau istilah kelebihan gizi ada nggak dok? Ada, iya. Ya ada. Itu gimana tuh dok? Kelebihan gizi? Nah, kelebihan gizi kalau yang simple saat ini diukurkan dengan antropometri tadi ya. Kalau dewasa tadi dengan berat badan per tinggi badan dikuadratkan itu tadi. Kalau berat badan dalam kilo, tinggi badan dalam meter dikuadratkan hasilnya berapa. Itu kalau dikatakan kelebihan gizi, kalau kita nilai angkanya berdasarkan IMT ya. Udah itu pasti gemuk? Nggak juga ya? IMT, maksudnya IMT lebih itu ya kesannya gemuk ya gitu ya, tapi belum tentu karena gini, orang yang olahraga sama enggak itu beda gitu ya. Umpamanya orang yang olahragawan sama nggak pernah olahraga mungkin IMT-nya sama, tapi secara fisik bisa beda. Jadi kalau orang-orang ya mungkin kan tadi kalau dikatakan obes itu kalau udah angkanya di atas 25 gitu ya kan, kalau normal itu 18,5 sampai 22,9. Terus di atas itu kita bilang overweight sampai 24,9, di atasnya itu sampai 29,9 itu obes grade 1, selebihnya obes grade 2. Jadi itu ada angka-angkanya. Ya mungkin orang si A sama B itu sama-sama IMT-nya sama di angka 28 apa gimana, itu udah obes grade 1 ya. Tapi si satunya olahragawan, satunya gitu secara fisik bisa beda. Akan kelihatan langsing yang olahraga. Dan kelihatan lebih sehat memang. Lebih sehat, iya itulah. Dok, kalau orang yang kurang bergerak tuh, misalnya mageran gitu ya. Tapi makan itu ya berarti kan itu sama aja tidak seimbang dong, yang masuk banyak, gitu ya? Yang keluar nggak banyak gitu. Orang perempuan itu aja nggak gitu aja, perempuan tuh metabolisme cenderung rendah, jadi makanya perempuan tuh gampang untuk menjadi nyimpan lemak di tubuhnya itu lebih gampang. Gitu. Oke, dokter. Di penghujung obrolan kita, dokter punya pesan apa nih kepada pemirsa, pada keluarga yang menyimak supaya bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sehat dengan gizi yang sehat juga? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi seperti tema kita bahwa makanan sehat tidak harus mahal dan sehat itu bisa didukung oleh pemberian makan yang sehat dalam rumah. Saya hanya berpesan bahwa ibu adalah tonggak
rumah tangga untuk memberikan keluarga makanan yang bergizi. Berkaryalah, berkreasilah dengan banyak cara untuk memberikan anggota keluarga itu sebagai sumber makanan yang bergizi, sehat, dan tidak harus mahal. Jadi mari kita dukung untuk mencapai Indonesia sehat, Indonesia emas gitu. Jadi agar semua tercapai, maka peran ibu itu tidak mudah dan tidak bisa diabaikan untuk hal ini. Berarti nanti untuk mencapai Indonesia emas, anak-anak sehat itu ya ibu, tanggung jawabnya ibu ya? Ya, ibu punya peran tinggi ya. Jadi kita dukung juga makan bergizi gratis itu memberikan kita ilmu loh. Itulah makanan yang bergizi dan seimbang dan kita bisa lihat tidak harus mahal. Iya. Ya. Dan sekarang kan sudah banyak nih makanan instan yang bisa dibeli delivery dan gitu-gitu. Dikurang-kurangin. Lebih baik masak sendiri gitu dok, lebih sehat makan sendiri yang pasti gitu kan? Ya sekarang sih delivery yang makan sehat juga banyak sih. Sebenarnya intinya di mana melihat variasi, melihat variasi yang ada dan pilihan kita di mana. Sesuai dengan kemampuan lah. Kalau rasanya lebih irit kita masak sendiri. Iya, nggak harus eksploitatif berkarbohidrat. Iya gitu. Dan udah pasti kalau masak sendiri itu udah pasti sehat aja ya. Dan irit. Iya, dan irit. Oke dokter, terima kasih loh. Iya. Obrolannya pada hari ini. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Dokter Tuti Ernawati, Magister Gizi, spesialis gizi klinik yang sudah memaparkan bagaimana memberikan gizi sehat untuk keluarga dan kapankah waktunya yang tepat kita untuk konsultasi ke dokter gizi. Terima kasih dokter, mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan semua yang nonton. Dan anak-anak kita nanti semakin bertumbuh sehat karena para orang tuanya, terutama ibunya, tahu apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaannya. Terima kasih sama-sama dokter. Terima kasih juga untuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung untuk kerjasamanya dalam program Tanya Dokter. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dokter. Sama-sama.